Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mira, Rike, Isna, Gina, hadir semua ya anak-anak pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan share screen mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah terlihat ya anak-anak? Kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu proses pemetikan kopi hingga dapat dikonsumsi. Apakah kalian sudah mengerti bagaimana proses pemetikan kopi hingga kopi itu dapat dikonsumsi, dapat kita minum sehari-hari? Oh, belum tahu. Nah, seperti gambar ini anak-anak. Pemetikan kopi itu yang pertama dari kopi dipetik, yang sudah merah-merah itu dipetik. Setelah itu gambar kedua yaitu pengumpulan kopi yang sudah dipetik. Kemudian gambar ketiga, kopi dicuci hingga bersih supaya debu-debu dan kotorannya pada hilang. Yang keempat yaitu pemilihan kopi antara kopi yang sudah merah dan kopi yang masih merah muda. Kemudian yang kelima yaitu pengupasan biji kopi dari kulit kopi. Kemudian yang keenam itu kopi dijemur hingga kering. Yang gambar ketujuh itu kopi yang sudah kering. Keringnya kayak seperti itu ya anak-anak, benar-benar kering. Kemudian yang kedelapan itu proses penggilingan kopi. Penggilingan kopi pun digiling hingga kopi tersebut halus. Kemudian yang kesembilan yaitu kopi siap dinikmati, seperti kita meminum kopi biasanya itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam pekerjaan. Apakah kalian tahu macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita itu apa saja? Ya benar, macam-macam pekerjaan itu seperti ada dokter, perawat, apoteker, bidan, analisis, polisi, TNI, security, guru, pemadam kebakaran, masinis, pilot, pramugari, dosen, desainer, nelayan, petani, chef, kontraktor, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Sekarang Ibu mau bertanya, mayoritas pekerjaan di daerah kalian, pekerjaan warga di daerah kalian apa? Ayo. Ya, jadi mayoritas pekerjaan di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Apabila yang dekat dengan pantai, pasti mayoritas penduduknya bekerja di bidang nelayan. Apabila di dekat dengan persawahan, maka kebanyakan dengan pekerjaan masyarakat sekitar yaitu sebagai petani. Seperti itu ya anak-anak, apakah sudah paham kalian mengenai macam-macam pekerjaan? Selanjutnya kita akan belajar mengenai perilaku sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Siapa yang tahu perilaku sehari-hari yang mencerminkan Pancasila? Sila pertama. Ya, yang sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku sehari-harinya yang mencerminkan Pancasila yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, menghormati teman-teman yang berbeda agama,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah dan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku sehari-hari yang mencerminkan Pancasila yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Jadi kita itu harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan ya teman, ya anak-anak. Berani membela kebenaran, keadilan. Jadi kalau kita benar itu kita jangan pernah takut. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak serta kewajiban antar sesama manusia. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjenguk teman yang sedang sakit. Jadi kalau apabila ada teman kita yang sedang sakit, kita jenguk seperti itu ya. Senang memakai bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku sehari-hari yang mencerminkan Pancasilanya yaitu bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi. Jadi kalau kita mau pergi ke suatu tempat atau mau ngapain, kita harus bermusyawarah dengan yang lain agar mencapai apa ya yang sesuai yang kita semua harapkan. Kemudian tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, jangan dipaksa kalau mereka tidak mau. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku sehari-hari yang mencerminkan Pancasila yaitu berlaku adil. Jadi kita harus adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan, tukang menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Kita harus rajin menabung juga ya anak-anak. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu sekarang kita akan belajar mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, sifat benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya yaitu bentuk dan volume tetap, menempati ruang dan memiliki berat, dapat diubah dengan cara tertentu. Berdasarkan kekerasan dan kelenturan, benda padat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, benda padat yang keras dan berat berisi seperti besi dan batu bara. Yang kedua, benda padat yang keras dan ringan seperti kapas, kain, dan batu apung. Benda padat yang lunak seperti kasur, busa, dan karet. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita lanjutkan. Kemudian sekarang benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Jadi benda cair itu apakah walaupun dipindah ke wadah yang berbeda, tetapi volume benda tersebut tetap. Kemudian yang kedua, permukaan selalu datar dan menempati ruang. Yang ketiga, dapat meresap melalui celah-celah yang kecil, memiliki berat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, menekan ke segala arah, dapat melakukan ke segala arah, dapat melakukan segala yat. Kemudian sifat-sifat benda cair dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yang pertama, prinsip zat cair yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah biasanya dipakai untuk mengaliri air dari tandon rumah ke bak mandi yang ada di bawah. Kemudian sifat permukaan zat cair lalu mendatar, dimanfaatkan oleh tukang bangunan sebagai waterpass untuk mengukur ketinggian yang sama seperti pemasangan ubin, batu bata, dan lain-lain. Zat cair yang meresap melalui celah-celah kecil, kapasitas dapat dimanfaatkan pada saat pemakaian lampu minyak dan kompor minyak. Kemudian beberapa zat padat dapat dilarutkan oleh zat cair seperti gula, garam. Zat yang dilarutkan tersebut zat terlarut. Zat melarutkan disebut pelarut. Campuran dua atau lebih zat sama disebut larutan. Begitu ya anak-anak. Kita akan mempelajari tentang benda gas. Benda gas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk dan volume berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tepat. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimanfaatkan dan mempunyai berat. Secara umum tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Kemudian tentang perubahan wujud benda.
Perubahan wujud benda yang pertama itu mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Kemudian menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi zat padat. Kemudian mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari zat dari gas menjadi zat cair. Kemudian mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Kemudian menyublin. Menyublin adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya ya sudah selesai. Siapa yang ingin bertanya tentang materi pada pagi hari ini? Tidak ada yang mau bertanya? Materi pada pagi hari ini cukup itu saja. Sekarang kita akan mereview lagi materi yang telah kita pelajari. Siapa yang ingat tadi kita telah mempelajari apa saja? Ya benar. Kita tadi membahas tentang proses pemetikan kopi hingga dapat dikonsumsi. Setelah itu kita juga mempelajari macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita dan macam-macam pekerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian kita mempelajari perilaku sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Kemudian kita mempelajari mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Sifat benda padat, sifat benda cair, sifat benda gas. Dan perubahan wujud benda. Itu ya Nana yang materi pada pagi hari ini. Ibu rasa sudah cukup materi pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semoga COVID-19 segera berakhir di anak-anak. Mohon maaf apabila Ibu dalam memberikan materi banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Ibu mohon minta maaf. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.